Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241104. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas materi mengenai perencanaan MSDM, di mana materi ini sangat penting dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai perencanaan MSDM, kita harus mengetahui apa itu definisi dari perencanaan MSDM. Ada menurut KBBI, yaitu selain pengertian perencanaan sumber daya manusia di atas, KBBI juga memiliki definisi tentang perencanaan sumber daya manusia, yaitu sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Tidak hanya menurut KBBI saja, di sini ada menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Mondi and Neo tahun 1995 yang menyebutkan selanjutnya, menurut Mondi and Neo 1995, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan SDM yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. Secara umum, tujuan utama dari perencanaan SDM yaitu agar adanya kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand dan supply demand SDM perusahaan. Lalu, apa saja fungsi dan tujuan lain dalam menerapkan perencanaan SDM bagi perusahaan? Yang pertama ada monitoring demand and supply SDM. Yang kedua ada membantu HR menentukan kandidat yang tepat. Yang ketiga, menetapkan karyawan pada posisi terbaiknya. Yang terakhir ada efisiensi organisasi. Kita bahas satu persatu mengenai monitoring demand and supply SDM. Melakukan monitoring terhadap demand and supply SDM perusahaan merupakan salah satu tujuan dan fungsi terbesar perencanaan SDM. Ini dapat membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan, jumlah, dan kualitas tenaga kerja pada kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Yang kedua ada membantu HR menentukan kandidat yang tepat. Perencanaan SDM memberikan banyak bantuan terhadap Departemen HR untuk bisa bekerja lebih proaktif dengan adanya data kebutuhan karyawan dari perencanaan SDM. HR dapat menentukan kandidat pekerja dengan karakteristik dan kompetensi yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Tugas HR juga lebih ringkas karena dapat memprediksi pertumbuhan kerja dan lowongan kerja yang dapat menarik kandidat untuk melamar posisi tersebut. Yang ketiga ada menetapkan karyawan pada posisi terbaiknya. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan karyawan yang memberikan performa dan prestasi terbaiknya dalam bekerja. Tujuan itu yang ingin dicapai dalam perencanaan SDM, di mana menentukan posisi yang tepat mengeluarkan potensi terbesar karyawannya.
Kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa dan produktivitasnya karena karyawan merasa nyaman dan dapat mengeksplor keahlian dan kemampuannya. Yang terakhir ada efisiensi organisasi. Agar perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dan operasionalnya, perusahaan harus efisiensi agar tidak perlu mengeluarkan dana berlebihan pada hal-hal yang tidak penting. Pendapatannya yang rutin dalam perencanaan SDM diperlukan agar dapat mengetahui banyak atau sedikitnya pekerjaan yang perusahaan butuhkan. Selanjutnya, faktor-faktor perencanaan, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada perubahan, yang ketiga ada teknologi. Pertumbuhan memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan SDM. 2. Perubahan. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan, karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga HR harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang terakhir ada teknologi. Seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancarannya operasional perusahaan. Selanjutnya, proses perencanaan. Ada beberapa proses perencanaan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan SDM. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengembangan. Yang ketiga, menganalisis laporan dan data SDM. Yang keempat, merumuskan strategi perencanaan SDM. Yang kelima, menetapkan rencana tindakan. Yang selanjutnya, pelaksanaan dan pengawasan. Yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Kita akan bahas satu persatu. Menganalisis kebutuhan SDM. Tahap pertama dalam perencanaan SDM adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di organisasi. Ini melibatkan mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan, dan memahami kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengembangan. Setelah menentukan kebutuhan SDM saat ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengembangan di masa depan. Ini melibatkan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Yang ketiga adalah menganalisis laporan dan data SDM. Pada tahap ini, perencanaan SDM melibatkan menganalisis laporan dan data SDM yang ada, seperti tingkat turnover karyawan, evaluasi kinerja, kehadiran, dan informasi lainnya. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Yang keempat, merumuskan strategi perencanaan SDM. Berdasarkan analisis kebutuhan SDM dan data yang ada, langkah-langkah berikut adalah merumuskan strategi perencanaan SDM. Strategi ini mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi. Yang kelima, ada menetapkan rencana tindakan. Setelah strategi perencanaan SDM dirumuskan, langkah-langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tindakan yang signifikan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Rencana tindakan ini mencakup kegiatan seperti merekrut karyawan baru, menyediakan pelatihan dan pengembangan, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengawasan. Setelah rencana tindakan ditetapkan, tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM seperti rekrutmen, latihan, dan pengembangan. Selama pelaksanaan, penting untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang tujuh, evaluasi dan penyesuaian. Yang terakhir ini, tahap terakhir dalam proses perencanaan SDM adalah evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan perencanaan SDM dan mengidentifikasi area yang diperlukan diperbaiki.
Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan SDM di masa depan. Selanjutnya, tahap perencanaan SDM. Yang pertama ada menganalisis tujuan organisasi, yang kedua melakukan interaksi sumber daya manusia saat ini, yang ketiga ada estimasi permintaan dan pasokan sumber daya manusia, yang keempat ada memikirkan kesenjangan sumber daya manusia, yang kelima merumuskan rencana aksi sumber daya manusia, yang keenam pemantauan, kontrol, dan umpan balik. Dan slide terakhir, kesimpulan. Di sini saya mengambil kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Maka sebaiknya dengan adanya SDM yang tersedia saat ini bisa digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Serta visi dan misi SDM harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Dan perusahaan bisa melakukan penggandaan karyawan secara tepat. Sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Tai lah.